dalam konteks Islam. Ru'yah dalam konteks Islam memiliki beberapa makna, tergantung pada bagaimana istilah ini digunakan. Secara umum, ru'yah berarti melihat atau penglihatan. Dalam ajaran Islam, istilah ini seringkali digunakan dalam dua konteks utama. 1. Ru'yah hilal, melihat bulan sabit. Dalam konteks ini, ru'yah adalah metode untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah, seperti awal Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah. Ru'yah hilal dilakukan dengan melihat bulan sabit secara langsung setelah matahari terbenam. Metode ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. Lebih besar dari, berpuasalah kalian ketika melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Jika hilal tertutup oleh awan, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, ru'yah dibolehkan dan dianjurkan, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, metode ru'yah sering digabungkan dengan hisab perhitungan astronomi untuk memastikan keakuratan penentuan awal bulan. 2. Ru'yah sebagai penglihatan spiritual atau mimpi. Dalam konteks mimpi atau penglihatan spiritual, ru'yah dibedakan menjadi dua. Ru'yah yang baik, mimpi baik dalam Islam. Mimpi yang baik dianggap sebagai kabar gembira dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, lebih besar dari mimpi yang baik berasal dari Allah. Maka jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang disukainya, hendaklah ia memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ru'yah buruk, mimpi buruk berasal dari setan, dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nabi SAW juga memberikan panduan untuk berlindung kepada Allah dari mimpi buruk. Kesimpulan, ru'yah dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam konteks tertentu, seperti ru'yah hilal. Adapun ru'yah dalam mimpi, mimpi yang baik diterima sebagai anugerah dari Allah, sedangkan mimpi buruk harus dihindari dan tidak dijadikan dasar tindakan. Semua bentuk ru'yah harus tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, ruqyah adalah metode penyembuhan atau perlindungan dari gangguan jin, sihir, atau penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa, atau zikir tertentu yang sesuai dengan syariat. Hukum ruqyah dalam Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalil-dalil tentang ruqyah dalam Islam. 1. Dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW membolehkan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, lebih besar dari, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. 2. Ruqyah adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sendiri menggunakan ruqyah untuk melindungi diri atau orang lain dari gangguan. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW sering membaca doa perlindungan untuk dirinya. Lebih besar dari, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa, atau pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga membaca surat-surat tertentu, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, untuk melindungi diri dari gangguan. Syarat-syarat ruqyah yang dibenarkan dalam Islam. 1. Menggunakan ayat Al-Quran, Asmaul Husna, atau doa yang sahih. Bacaan ruqyah harus berasal dari Al-Quran. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, atau zikir yang tidak bertentangan dengan syariat. 2. Tidak mengandung unsur syirik. Ruqyah yang mengandung jampi-jampi, mantra, atau meminta bantuan jin, makhluk halus, atau kekuatan gaib lainnya adalah haram. Ruqyah harus semata-mata mengandalkan Allah SWT. 3. Tidak menggunakan ritual yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, tidak menggunakan benda-benda tertentu, jimat pemujaan, atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 4. Dilakukan dengan keyakinan penuh kepada Allah SWT. Orang yang melakukan peruqyah, maupun orang yang diruqyah harus meyakini bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah SWT, bukan dari peruqyah atau bacaan itu sendiri.
Manfaat ruqyah dalam mengusir gangguan jin. Ruqyah syariah efektif untuk 1. Mengusir gangguan jin yang masuk ke tubuh manusia atau menyebabkan gangguan. 2. Mengobati sihir atau penyakit non-medis yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. 3. Menenangkan hati dan jiwa. Karena bacaan Al-Quran memberikan ketenangan. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Cara ruqyah syariah. Ruqyah dapat dilakukan secara mandiri atau oleh orang lain yang paham syariat. Beberapa langkah ruqyah yang dianjurkan. 1. Bersuci wudhu sebelum memulai ruqyah. 2. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa digunakan untuk ruqyah, seperti Al-Fatihah, ayat kursi. Quran Surah Al-Baqarah 255. Surat Al-Baqarah ayat 285-286. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. 3. Berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi S.A.W. Seperti lebih besar dari, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. 4. Meniupkan bacaan tersebut ke air atau langsung ke tubuh orang yang diruqyah. Kesimpulan, hukum ruqyah dalam Islam adalah mubah, boleh, bahkan mustahab, disukai, selama memenuhi syarat-syarat syar'i. Ruqyah yang dilakukan dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa sahih dapat menjadi sarana perlindungan dan penyembuhan dari gangguan jin atau penyakit. Namun, umat Islam harus berhati-hati agar ruqyah tidak keluar dari tuntunan Islam atau mengandung unsur-unsur syirik. Jika dilakukan dengan benar, ruqyah menjadi bentuk tawakal kepada Allah SWT dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.